'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Dalam kehidupan organisasi, individu tidak dapat bekerja secara terpisah. Setiap anggota organisasi selalu berinteraksi dalam satu kelompok, baik secara formal maupun informal. Kelompok menjadi wadah bagi individu untuk bekerja sama, berbagi peran, serta mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, memahami perilaku kelompok menjadi hal yang penting agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah segala bentuk, sikap, interaksi, dan tindakan individu yang terjadi ketika mereka bergabung dan bekerja sama dalam satu kelompok kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku ini mencerminkan bagaimana anggota kelompok berkomunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, serta menyelesaikan konflik. Konsep dasar kelompok. Suatu kelompok memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Terdiri dari 2 orang atau lebih. 2. Memiliki tujuan bersama. 3. Terjadi interaksi dan saling ketergantungan antar anggota. 4. Memiliki norma atau aturan tertentu. 5. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda. Kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis kelompok dalam organisasi. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk melaksanakan tugas tertentu. Kelompok ini memiliki struktur, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Contoh kelompok formal, yang pertama tim kerja, kedua departemen atau divisi, ketiga panitia pelaksana kegiatan, keempat tim proyek. Kedua ada kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara alami tanpa perintah resmi dari organisasi. Kelompok ini biasanya didasari oleh kesamaan minat, pertemanan, atau kebutuhan sosial. Contoh kelompok informal, yang pertama, kelompok pertemanan di tempat kerja. Kedua, komunitas hobi. Ketiga, kelompok diskusi santai. Kelompok informal berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung komunitas informal. Tahapan pembentukan kelompok. Menurut teori Bruce-Tuckman, pembentukan kelompok melalui 5 tahap, yaitu forming. Tahap awal pembentukan kelompok. Anggota masih saling mengenal, komunikasi masih terbatas, dan peran belum jelas. Kedua, storming. Tahap munculnya konflik akibat perbedaan pendapat, kepribadian, dan kepentingan. Tahap ini merupakan fase kritis dalam perkembangan kelompok. Ketiga, norming. Tahap di mana anggota mulai memahami peran masing-masing, terbentuk norma kelompok, dan kerjasama semakin baik. Keempat, performing. Tahap kelompok bekerja secara efektif dan produktif. Konflik dapat dikelola dengan baik dan tujuan kelompok dapat dicapai. Kelima, adjourning. Tahap pembubaran kelompok setelah tugas atau proyek selesai. Kepemimpinan dalam kelompok.
Pemimpin kelompok berperan penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan anggota kelompok. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan keharmonisan kelompok. Pemimpin juga berperan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam kelompok. Komunikasi merupakan kunci utama keberhasilan kelompok. Komunikasi yang baik membantu anggota kelompok memahami tujuan dan tugas, menyampaikan ide dan pendapat, mengurangi kesalahpahaman, dan komunikasi dalam kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok melibatkan partisipasi beberapa anggota. Keputusan kelompok dapat menghasilkan ide yang lebih beragam, namun juga berisiko menimbulkan groupthink. Groupthink adalah kondisi di mana anggota kelompok cenderung mengikuti keputusan bersama tanpa berpikir kritis. Dampak perilaku kelompok dalam organisasi. Dampak positif yang pertama, meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Dampak negatifnya, yang pertama, konflik berkepanjangan. Kedua, penurunan kinerja individu. Ketiga, dominasi oleh anggota tertentu. Kesimpulan, perilaku kelompok merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Kelompok yang dikelola dengan baik akan mampu menciptakan kerja yang efektif, meningkatkan kinerja, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.